Bismillahirrahmanirrahim. Ibu lanjutkan setelah analisis yang tadi. Sekarang adalah uji kualitas yang nomor 2, analisis reliabilitas. Pertama klik analyze, kemudian scale, reliability, analisis. Masukkan semua pertanyaan, masukkan ke sini. Semua pertanyaan dimasukkan karena yang mau diuji adalah pertanyaannya ya. Klik OK aja. Nah, kita hanya akan melihat dari Cronbach alpha. Ibu sudah pernah menjelaskan mengenai ini. Jadi semua ada banyak teori mengenai reliabilitas. Begitu juga dengan validitas. Kalau Ibu langsung menuju ke satu ya. Pokoknya reliabilitas melihatnya dari sini, Cronbach alpha, dia harus di atas 0,6. Kalau di bawah 0,6 dia tidak reliable. Ini sudah 0,9, artinya dia sudah reliable. Oke. Ya ini ya, dia sudah reliable ya. Oke, kita sekarang mau analisis regresi. Klik analyze regression, kemudian linear. Yang pertama dilakukan adalah masukkan variabel X1 atau harga, masukkan variabel X2 kualitas produk, masukkan variabel Y ke dependent. Setelah itu statistik diisi, model fit dicentang, R-square dicentang, deskriptif dicentang, part and partial correlation dicentang, collinearity dicentang. Ini Ibu jelasin ya. Model fit ini nanti untuk apa namanya? Uji F. Untuk uji F, R-square ini untuk coefficient determinasi, deskriptif ini untuk uji T, dan partial correlation untuk uji multikolinearitas. Oke, sekarang setelah itu di continue. Ini ada plot. Ibu ulangi lagi. Statistik yang dicentang adalah ini, semuanya dicentang. Ada model fit ini untuk uji F, uji R dan sebagainya lah. Pokoknya continue udah. Ini dibatasi waktu soalnya. Nah, ini ada plot nih. Sekali lagi plot. Plot ini yang paling bawah udah, kalau soalnya ini kalau dihafalkan, kalau hanya diingat dia lupa. Pokoknya yang paling bawah nih, jangan lupa. Yang paling nomor 2 dari bawah ini ditaruh di Y. SR bacanya apa? SRESID. SRESID ini ditaruh di sini. Pokoknya nomor 2 dari bawah ditaruh di sini. Nomor atas ini ZPRED ini ditaruh di X. Yang standardized residual plot ini semua dicentang. Ini untuk apa? Untuk analisis, untuk uji normalitas. Nah, yang ini SRESID ini ditaruh di Y, kemudian ada spread ini taruh di X. Continue. Save ini ada residual, unstandardized di residual ini dicentang. Ini nanti untuk uji normalitas juga, dan juga untuk uji heteroskedastisitas di continue. Oke, optionnya nggak usah ya, ini pakainya 0,5 nggak usah. Kemudian setelah itu di oke. Kita lihat sekarang hasilnya. Ada ini correlation, tapi kita nggak pakai itu. Langsung ke sini, model summary. Tadi ada uji ini, di sini ada ini yang dipakai, yang ini coba lihat, ada R square, ada adjusted R square. Di sini coba lihat nanti di analisis data ada uji R square atau uji coefficient determinasi R kuadrat. Mau pakai 0,9 boleh, mau pakai R square 0,8 boleh, mau pakai adjusted R square boleh. Harus sesuai dengan materi atau harus sesuai dengan teori yang diambil. Kalau dulu Ibu pakainya adjusted R square. Kenapa harus adjusted R square? Karena adjusted R square ini dia tidak akan selalu terpengaruh oleh hasil uji T. Ketika hasil uji T itu tidak signifikan atau negatif, dia akan terpengaruhnya adalah baik, artinya dia tidak akan tinggi banget. Sedangkan ini R kuadrat atau R square itu nilainya tuh tinggi gitu, walaupun hasilnya negatif, walaupun hasilnya tidak signifikan. Ini untuk apa sih? Untuk menjelaskan besarnya variabel independen, variabel
bebas terhadap variabel dependen atau terikat. Artinya nih, misalkan ini besarnya kualitas produk dan harga ada 92,2. Cara membacanya di sini 92,2% mempengaruhi keputusan pembelian. Sedangkan ini ada 84% mempengaruhi keputusan pembelian, begitu ya. Oke, sekarang kita lihat di ANOVA. ANOVA lihatnya apa? Uji F. Uji F itu uji simultan. Kalau regresi sederhana dia tetap dipakai, boleh dimasukkan tetap karena memang simultan itu ya memang semua variabel X itu mempengaruhi variabel Y gitu. Jadi variabel X-nya itu ada kualitas produk dan harga, itu secara bersama-sama mempengaruhi variabel Y itu diterima, artinya hipotesisnya diterima 0,000. Melihatnya dari signifikansi ini kan ada dua tuh, boleh melihat dengan signifikansi harus di bawah 0,05 atau melihat F hitung dengan F tabel. Karena atau jadi pilih salah satu boleh gitu. Sekarang kita melihat dari coefficient ini melihatnya di sini uji T ini. Jadi kalau uji T ini melihatnya bisa membandingkan T hitung dengan T tabel. Ini juga signifikansi membandingkan di bawah 0,05. Kalau signifikansinya di bawah 0,05, lihat nih, kualitas produk 0,01, di bawah 0,05, harga 0,004, di bawah 0,05. Artinya dua variabel ini diterima hipotesisnya, begitu. Kalau untuk rumusnya kan nggak ada Y sama dengan A, itu konstanta ini diisi ini. Y sama dengan A itu 0,387 ditambah B1 koefisien ini pakai ini harga 0,158 sama 0,379. Artinya begini, artinya dari rumus itu adalah ketika harga tidak ada harga, artinya orang-orang tidak terpengaruh dengan harga atau kualitas produk, orang-orang calon pembeli ini tetap akan membeli sebesar 38,7% atau 0,387 seperti itu. Sederhananya seperti itu. Ya, ini Ibu menjelaskannya dengan cepat banget ya ini ya. Ini ada collinearity statistik. Jadi di sini itu melihat dari uji multikolinearitas. Nanti silakan dilihat masing-masing. Uji multikolinearitas ini ada melihatnya dari tolerans sama VIF. Toleransinya harus di atas 0,1. Kalau toleransinya 0 di atas 0,1 dia berarti lolos uji multikolinearitas. Ini di atas 0,1, ada 0,2 berarti di atas. Sekarang lihat di VIF-nya. Dia harus di bawah 10. Ini di bawah 10 ya. Kalau di atas 10 berarti dia tidak lolos uji multikolinearitas. Artinya dia lolos uji multikolinearitas. Toleransinya di atas 0,1, VIF-nya harus di bawah 10 begitu. Kemudian apalagi yang dipakai? Nah, ini sebenarnya dipakai tapi nggak perlu juga, nggak usah. Lah, ini menjelaskan tentang uji normalitas. Uji normalitas itu melihat dari chart ini sebenarnya cukup, tapi ini hampir ini hanya pendukung gitulah. Melihatnya dari misalkan ini chartnya ini semakin naik terus sampai di puncak semakin turun. Kalau ini melihat sekilas ini kan kok ada kayak penurunan di tengah-tengah, tiba-tiba langsung naik turun lagi. Ada dugaan ini tidak lolos normalitas. Coba kita lihat ya. Lihat p-plotnya juga ini mengelilingi garis ya, tapi kita lihat nanti ya. Oke. Kita uji lagi, kita kembali ke analisis ini lagi. Masih berapa waktunya? Waktunya sebentar lagi habis.